Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang keempat bersama gue Willy Yonas. Kita di episode 22 dan kita akan bahas mengenai apa sih dua hal yang bisa membuat anak lu jadi lebih pintar. Sekarang banyak banget les-les mungkin yang lu bisa kasih sama anak-anak, makin kreatif-kreatif sebenarnya. Les-les zaman sekarang something that is new, di zaman-zaman dulu banyak nggak ada, sekarang anak-anak banyak dilesin gimnastik, dilesin musik, musik mungkin udah ada lah ya dari zaman dulu. Tapi ini 2 hal yang sebenarnya penting banget untuk buat anak lu jadi lebih pintar. Jadi ada satu penelitian dari Itali yang akan gue bahas, dan kenapa ini jadi concern untuk di Itali dan buat anak-anak Indonesia juga sebenarnya bisa apply, walaupun di Indonesia mungkin anak-anak concern-nya kalau kita melihat secara keseluruhannya di Indonesia stunting masih besar. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau anak-anak yang udah lebih makmur di kota, anak-anak yang overweight dan obesitas juga itu banyak, oke? Dan yang masalahnya adalah ketika anak-anak itu, apakah itu stunting, apakah itu overweight, obesitas, itu akan mempengaruhi kinerja otak anak itu. Otak anak itu tidak akan berkembang dengan maksimal dan ini jadi concern-nya. So, orang-orang tua juga masalahnya terlalu sering membiarkan anak-anaknya jajan sembarangan, orang tuanya mungkin gak ada waktu untuk menyiapkan bekal yang sehat, yang seimbang. Terus anak-anak udah kasih uang jajan, suruh jajan di sekolah, dan ya tahulah anak-anak kalau misalnya udah sekalinya kenal sama ultra processed food, ya mereka suka ultra processed food dong. Jadi ini tanggung jawab orang tua juga besar gitu ya. Karena anak-anak kalau misalnya belinya ciki-cikian, udah gitu es krim, banyaklah pokoknya. Tapi kita seringkali orang tua nggak sadar efek jangka panjangnya. Karena mungkin satu 2 kali makan, ya of course nothing will happen gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak ini rutin, itu akan jadi masalah di kemudian hari. So, ini penelitiannya di Itali, mereka mengambil 60 anak-anak SMP di Itali di antara umur 12 dan 13 tahun, dan mereka dibagi jadi 2 grup, satu grup yang experimental group, satu lagi control group. Control group itu artinya anak-anaknya bersekolah seperti biasa, tapi untuk experimental group adalah mereka sekolah kayak biasa, tapi ada belajar nutrisi dan olahraga 3 kali seminggu. Jadi ini dikasih pembekalan dan aktivitas, informasi, something fun untuk anak-anak, tapi supaya anak-anak tuh punya ilmu tentang nutrisi dan juga mereka olahraga. Dan by the way, semua kegiatannya ini dilakukan di jam sekolah, jadi bukan jam ekstra di luar jam sekolah. Dan karena mereka mau mencoba gitu kalau sekolah-sekolah mengimplementasi informasi kelas nutrisi, olahraga yang lebih banyak, itu ada efeknya nggak sih buat anak-anak yang, overweight dan obesitas gitu kan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari penelitian ini kelas-kelasnya keren banget. Jadi ini anak-anak umur 12 dan 13 tahun gitu ya, diajarin tentang nutrisinya adalah hubungan makanan dengan otak kita. Bagaimana makanan itu bahkan juga bisa me mempengaruhi kondisi mental kita. Udah gitu bagaimana, macronutrients itu juga berpengaruh kepada fungsi otak kita dari karbohidratnya, proteinnya, dan lemaknya. Mengenai glycemic index, mengenai self regulations dan mendengar sinyal tubuh, kapan sih kita lapar, kapan kita kenyang, itu perlu diperhatikan juga. Bahkan mereka mengajari tentang emotional hunger, udah gitu mereka juga mengajari mengenai baca label nutrisi, udah gitu juga mereka membekali bahwa pentingnya breakfast, bagaimana itu bisa mempengaruhi, cognitive performance mereka juga, bagaimana mereka membahas juga mengenai minuman manis dan bagaimana itu mempengaruhi attention span anak-anak di sekolah. Dan juga mereka membahas mengenai balance meal itu apa, dan banyak topik lainnya. Nah, yang menarik ini adalah dari sisi olahraga. Jadi olahraganya, mereka itu ada 3 jenis yang mereka ingin lakukan untuk anak-anak ini, yaitu, low impact exercise yang pertama, yaitu supaya bisa self regulation, stress reduction buat anak-anak. Terus ada gerakan-gerakan olahraga untuk yang belajar koordinasi, belajar rhythmic activities, udah gitu outdoor activities juga banyak. Jadi ini olahraga-olahraga, aktivitas yang menstimulasi anak-anak ini untuk ada di outdoor,
anak-anak untuk belajar motorik skill mereka, untuk yang usia sekali lagi 12 dan 13 tahun. Mereka banyak banget lah game-nya ya, kalau yang mau baca informasi penelitiannya, link penelitiannya ada di deskripsi podcast. Bahkan mereka mengajari anak-anak itu spatial orientation games. Jadi bagaimana sih kita bisa mengenal ruang yang ada di sekitar kita dan lain-lain. So it's quite interesting. Dan by the way penelitian ini dilakukan selama 12 minggu dan mereka lihat bahwa anak-anak yang sudah diajari ilmu nutrisi dan juga olahraga 3 kali seminggu, fungsi kognitif berpikir anak-anak ini, daya ingat mereka meningkat secara signifikan, oke. Lalu juga fungsi motor dan fungsional mereka juga meningkat secara signifikan. Berat badan dan lingkar perut juga ada penurunan. Jadi anak-anak ini walaupun umur segitu ya, umur 12, 13 tahun, tetapi ketika mereka diajari, mereka ini jadi lebih paham, lebih sadar. Mungkin secara tidak sadar, mereka mulai gitu memilih makanan-makanan yang, "Oh lebih baik nih, lebih sehat nih." Lalu juga mereka lebih aktif bergerak sehingga lingkar perutnya juga berkurang. Dan yang pastinya ilmu nutrisi anak-anak bertambah dibandingkan sebelumnya, sehingga diharapkan kemudian hari mereka bisa membuat keputusan-keputusan makanan yang baik, oke. Jadi ini apa ya, sekali lagi mungkin mau membalikan anak-anak juga untuk hidup outdoor, untuk orang tua mungkin jangan terlalu protektif, mungkin orang tua banyak ada aja yang ngerasa lebih aman anaknya kalau main di dalam rumah. Tapi ya kalau misalnya anaknya ngajak untuk main di luar rumah, justru itulah kesempatan yang harus dimanfaatkan. Apakah, ya beraktivitas yang seru lah ya, main di luar rumah, lari-lari di taman, main layangan misalnya atau main lompat tali, itu semua yang menstimulasi motorik anak dan juga membuat anak itu jadi aktif. Ini gue sharing aja satu pengalaman, gue waktu itu ketemu keponakan gue perempuan, jadi adiknya, kakak gue. Masih umur hampir 2 tahun, tapi dia tuh anaknya seneng banget untuk main di outdoor. Jadi ketika pagi-pagi dia bangun pagi gitu kan, ngelihat uncle, aunty-nya udah ada, dia selalu bilang gitu kan, "Uncle, outside outside." Dan di situ dia selalu ngajak orang-orang di rumah itu untuk nemenin dia main di luar. Apakah dia main air, apakah dia main bubble, apakah dia main mainannya tapi di luar gitu. Jadi kena sinar matahari iya, udah gitu juga, mmm, aktif lah ya, aktif bergerak gitu, bukan anak-anak yang jadi cuman diem di rumah aja. So, ini kesempatan orang tua untuk menyambutnya dengan baik gitu, ketika anak-anak yang ada yang suka main outdoor, let's go gitu. Jangan sampai nyesel nanti ketika anaknya minta main outdoor aja, terus kitanya malas nemenin karena kitanya sibuk juga, whatever reason lah ya. Terus kita bilang kayak, "Ah, enggak lah, udahlah panas di luar," apa. Nanti kita mungkin akan nyesel ketika anak itu jadi diem terus di rumah dan ketika kita ajak keluar malah nggak mau gitu. So, ini 2 hal yang kita perlu perhatikan, edukasi nutrisi dari orang tua kepada anak itu penting, siapa tahu sekolahnya nggak punya program edukasi nutrisi, tapi gue pikir sekolah-sekolah zaman sekarang juga udah makin oke, dengan memperhatikan hal-hal seperti ini, tapi kalau di sekolah nggak dapet ya orang tua perannya itu mengajarkan anak-anak mengenai makanan dan juga mengenai hidup aktif. Distimulasi terus oleh kegiatan-kegiatan outdoor yang merangsang motorik mereka dan membuat mereka juga lebih sehat. So anyway teman-teman, yang mau baca penelitiannya dengan lebih lengkap, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Semoga bermanfaat, semoga harapan gue seperti biasanya, semoga kita sehat seutuhnya.